Jadi sekarang kita lagi ada di GM karena kita lagi belanja bahan-bahan rumah tangga, yaitu kita udah beli bahan-bahan makanan. Sekarang kita mau beli kebutuhan-kebutuhan kayak yang lainnya. Ikutin terus ya. Dadah. Untuk tugas proyek sosial di tengah masyarakat kali ini, kami dari kelompok 9 hendak melakukan kegiatan berbagi dengan kasih dengan tema yang kita usung yaitu Faith Can Move Mountains dari Lukas pasal 1 ayat 37. Latar belakang kami melakukan kegiatan ini karena kami ingin berbagi dengan sama kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya membantu dan memberikan kebutuhan secara materi, kami juga berusaha untuk melakukan perbincangan dengan orang yang kita bantu supaya kami mendapatkan pembelajaran yang baru. Tema yang kami usung juga berkaitan dengan hasil perbincangan kami dengan keluarga yang kami bantu. Kami memilih Bapak Widi sekeluarga sebagai sasaran yang kami bantu. Alasan kami memilih Bapak Widi sekeluarga karena beliau merupakan salah satu satpam gereja yang memiliki 4 orang anak dengan penghasilan yang bisa dibilang sangat kurang. Setiap bulannya, Bapak Widi mendapatkan penghasilan sekitar 1,3 juta dan kedua orang anaknya masih bersekolah. Anak ketiga masih duduk di bangku SMP dan anak terakhir masih duduk di bangku SD. Bapak Widi bukanlah orang asli Jember. Beliau merantau dari Lampung ke Jember untuk bekerja. Sebelum menjadi satpam, beliau juga sempat bekerja di perkebunan. Kediaman beliau saat ini di Jember bukanlah milik pribadi, akan tetapi ada seorang jemaat yang meminjamkan rumah kosong untuk beliau dan keluarga. Kondisi rumah ini bisa dibilang jauh dari kata layak dan dengan kondisi yang seadanya. Tetapi di balik itu, Pak Widi sekeluarga tetap bersyukur akan Tuhan turut membantu Pak Widi yang merantau dari Lampung tanpa tahu arah untuk bekerja ke Jember. Beberapa tahun yang lalu, Pak Widi sekeluarga juga baru saja mendapati masalah yang begitu hebatnya hingga akhirnya mengubah hidup Pak Widi dan keluarga. Anak kedua Pak Widi yang bernama Galih mengalami sakit yang cukup parah, yaitu mengalami sakit kanker pembuluh darah stadium akhir. Selama 4 tahun di Lampung, Galih mengalami sakitnya. Banyak dokter dan pengobatan yang sudah dijalani tetapi tidak membuahkan banyak hasil. Hingga Galih dibawa ke rumah sakit di Jakarta pun masih juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya Pak Widi memutuskan untuk membawa keluarganya ke Jember karena beliau mendapatkan tawaran bekerja di perkebunan. Awalnya Pak Widi juga tidak yakin untuk membawa keluarganya untuk merantau jauh. Tetapi beliau tidak memiliki pilihan lain karena tidak tega meninggalkan anak dan istrinya di Lampung. Saat dibawa ke rumah sakit di Jember, akhirnya ada salah seorang dokter yang menyarankan untuk membawa Galih ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Akhirnya, Galih dibawa ke Surabaya dan langsung mendapatkan penanganan di sana. Galih diminta untuk melakukan operasi karena itu merupakan cara untuk mengangkat penyakit yang ia alami. Galih pun menjalani operasi hingga 3 kali. Banyak hal yang menjadi ketakutan dari Pak Widi dan juga istrinya. Kendala biaya dan persentase kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Dan itulah yang menjadi pertimbangan serta ketakutan bagi Pak Widi dan istri. Tetapi, sedari awal, baik Galih maupun Pak Widi dan juga istri hanya berserah kepada Tuhan. Mereka yakin Tuhan tidak menutup mata dan telinga. Mereka sangat meyakini dengan iman yang mereka miliki, Tuhan pasti akan memberikan rencana terindah bagi keluarga ini. Puji Tuhan, Galih akhirnya sembuh dari penyakitnya. Ketika ingin menyelesaikan tahap administrasi, ternyata biaya yang dibutuhkan sebesar 1 miliar. Dan Pak Widi pun bingung di mana harus mendapatkan uang tersebut. Nominal 1 miliar bukanlah biaya yang kecil bagi Pak Widi sekeluarga. Dengan kondisi beliau pada saat itu yang tidak berpenghasilan dan sedang merantau, untuk melakukan pembayaran operasi seperti sangat mustahil untuk dilakukan. Tetapi, seperti mukjizat yang Tuhan berikan, ketika Pak Widi tiba akan melakukan pembayaran operasi, pembayaran tersebut dinyatakan lunas tanpa diketahui siapa yang membayar. Bentuk bantuan yang kami berikan yaitu berupa bahan-bahan kebutuhan pokok, terutamanya yaitu bahan pangan.
Dengan gaji yang diperoleh oleh Bapak Widi per bulannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bisa terbilang kurang, apalagi untuk menghidupi 6 orang per bulannya. Dana yang kami dapatkan berasal dari iuran anggota per kelompok sebesar 50.000 per orangnya. Sehingga total anggaran yang kami peroleh yaitu sebesar 250.000. Kami membeli kebutuhan pokok yaitu berupa beras 5 kg, gula, teh, telur, kopi, sirup, garam, minyak goreng, bumbu dapur, sabun nyuci piring, kecap, mie instan 1 pak, mie telur, dan jajanan untuk kedua anak Pak Widi. Shalom Ibu Murni dan teman-teman, saya Nadia Kristanti dengan NIM 2307 10 10 10 89 ingin memberikan sedikit refleksi pribadi mengenai kegiatan berbagi dengan kasih yang kelompok kami lakukan kepada keluarga Bapak Widi. Dari kegiatan ini, saya belajar tentang arti ketulusan dalam memberi. Ketika kita memang niat memberi dan ketika kita tulus dalam melakukan pelayanan bagi orang di sekitar kita, tidak peduli seberapa banyak dan berapa kecil materi ataupun nominal yang kita berikan, yang paling penting adalah ketulusan dan juga niat hati dalam berpelayanan dan melakukan kebaikan bagi sesama kita, karena itu pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Dari cerita keluarga Bapak Widi, saya juga belajar mengenai arti keteguhan dalam iman. Karena tidak peduli sebagai banyak masalah yang mereka alami, walaupun itu semua terlihat seperti mustahil, walaupun itu semua terlihat seperti tidak akan mungkin untuk diselesaikan, tapi ketika kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya dan Tuhan pasti memiliki rancangan yang terbaik. Dari sini harapannya kita semua bisa belajar untuk selalu teguh pada iman dan selalu berserah kepada Tuhan. Karena ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dan Tuhan memang mengizinkan, Tuhan pasti akan mampukan. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia, memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Kasih ini bukan hanya sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang terwujud dalam kepedulian dan pengorbanan bagi sesama. Kasih bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang kita berikan. Memberi dengan sukacita, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, kasih yang berkorban. Bahkan untuk hal yang paling berharga, kita di sini menyisihkan sedikit uang kita untuk berbagi kepada orang lain. Jadi, marilah kita berkomitmen untuk selalu berbagi kasih dalam setiap kesempatan. Jadikanlah kasih sebagai gaya hidup dan biarkan kasih Kristus bersinar melalui diri kita. Dari cerita Pak Widi, kita bisa belajar bahwa semua hal yang mustahil bisa terjadi kalau kita mengimaninya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Shalom Ibu Murni dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan saya Angelika Negresia dari kelompok 9 dengan NIM 2307 10101 323 dari Fakultas Ilmu Hukum. Dan di sini saya ingin memberikan kesaksian atau refleksi diri mengenai proyek berbagi kasih kelompok 9 yang kami lakukan di rumah Ibu Hana yang berusia 52 tahun dan Bapak Widi yang berusia 54 tahun. Nah, dari cerita yang beliau sampaikan di sini, saya belajar banyak hal, terutama mengenai iman yang kokoh dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bapak Widi bercerita bahwasanya beliau dan keluarga merupakan orang yang kurang berkecukupan seperti kebanyakan orang atau seperti kami yang berkunjung ke rumahnya waktu itu. Nah, dari cerita ini saya berhasil meneteskan air mata melihat perjuangan Bapak Widi dan keluarga menghadapi musibah besar yang menimpa keluarganya waktu itu, pun mengenai kuasa Tuhan yang bekerja di keluarga ini. Nah, selama perjalanan hidupnya, saya mendapatkan banyak pelajaran bahwasanya keluarga ini sangat berpegang teguh pada iman yang mereka miliki, dan dalam keadaan apapun mereka tetap bersyukur dan tetap bersukacita atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Pun refleksi diri yang saya ambil dari sini adalah terkadang saya tuh masih kurang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Saya sering mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, setelah mendengarkan cerita keluarga ini, saya bisa mendapatkan banyak kekuatan untuk belajar lebih menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, pun bisa bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya.
Nah, selain itu dari cerita ini saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya dengan iman tidak ada yang mustahil, dan dengan pengharapan kita bisa diselamatkan oleh karena mukjizat dari kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap umatnya. Sekian, terima kasih, dan shalom. Shalom Ibu Muri dan teman-teman terkasih, perkenalkan saya Ezra Nugraheni dengan NIM 230910202007 yang ingin memberikan sedikit sharing tentang kunjungan kami ke rumah Bapak Widi. Saya di sini lebih condong pada sharing tentang iman yang begitu kuat yang dimiliki oleh keluarga ini. Pada saat kami berkunjung ke rumah narasumber kami, beliau sempat bercerita tentang mujizat Tuhan yang tidak berkesudahan pada saat beliau dan keluarga mengalami musibah, yakni salah satu anaknya yang terkena kanker pembuluh darah stadium terakhir. Mereka sempat stuck dan tidak merasakan perubahan yang signifikan terkait perkembangan dari pengobatan yang sedang dijalani selama 2 tahun, sampai pada akhirnya memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit yang ada di Surabaya dengan penyakit yang tidak bisa disepelekan dan yang pastinya akan membutuhkan biaya yang banyak untuk dilakukannya operasi. Bapak Widi selalu berkata kepada anaknya untuk tidak usah khawatir dengan uang dan cukup fokus dan tetap percaya akan mujizat Tuhan yang akan menyembuhkannya. Dan saya sangat tersentuh dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam mengalami dan menghadapi musibah tersebut dengan tetap percaya bahwa mujizat Tuhan akan datang untuk menyembuhkan anaknya, yang ini pun menjadi cerminan bagi saya. Di tengah kesibukan saya berpelayanan di gereja, tentunya terkadang saya merasa letih dan sempat stuck dengan rutinitas yang saya lakukan dan membuat saya bahkan terkadang merasa ragu bahwa Tuhan bekerja atas hidup saya. Namun dengan cerita kehidupan Bapak Widi, saya belajar bahwa sebagai orang Kristen kita punya satu pegangan yang kuat, yaitu iman yang percaya akan Kristus yang tidak akan pernah membawa kita mundur, melainkan akan menuntun kita untuk terus maju menjadi versi kita yang lebih baik. Semua hal yang terjadi di kehidupan kita ini, entah itu baik maupun buruk atau bahkan sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya, percayalah bahwa Tuhan membiarkan kita melewati fase tersebut karena Ia sedang menyiapkan hati kita untuk menerima berkat yang melimpah darinya, supaya nantinya pada saat kita menerima berkat itu kita tidak sombong dan angkuh seakan-akan semua ini karena kerja keras dari diri sendiri. Baik, cukup sekian refleksi dari saya pada kesempatan hari ini. Kiranya teman-teman yang menonton pun dapat diberkati dengan cerita dari kehidupan Bapak Widi dan keluarga. Terima kasih, God bless you. Perkenalkan, nama saya Ellen Dova Octavia dengan NIM 230910202040. Proyek sosial yang dijalankan kelompok kami memberikan pengalaman mendalam tentang ajaran kasih Kristus. Melalui kegiatan ini, seperti memberikan sembako, saya melihat bagaimana kasih dan keikhlasan dapat menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan membawa perubahan yang positif. Interaksi dengan mereka yang membutuhkan mengajarkan saya tentang kerendahan hati dan pengorbanan. Kebahagiaan sejati datang dari memberi tanpa mengharapkan imbalan dan melihat orang lain bahagia. Kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam komunitas Kristen. Bekerja sama dalam melayani orang lain menunjukkan bahwa kekuatan komunitas terletak pada kesatuan hati dan tujuan. Refleksi saya dari proyek ini adalah bahwa iman Kristen harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Kasih Kristus mendorong kita untuk selalu peduli dan berbagi, menjadi terang dan garam bagi dunia dan membangun masyarakat yang lebih baik melalui tindakan kecil penuh kasih setiap hari.